mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Jasmaniar dengan judul disertasi Mediasi untuk Keadilan Substantif melalui Penerapan Kearifan Lokal. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SH.M.Hum, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor secara luring terbatas dan daring. Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, dan para penguji dipersilakan untuk memasuki ruang ujian promosi. Hadirin yang hadir secara luring terbatas dipersilakan berdiri. Dan hadirin yang hadir secara daring dipersilakan mengikuti ujian promosi dengan menggunakan audiovisual selama ujian berlangsung. Hadirin disilakan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudari Promovendus, di mana pada tanggal 28 Mei 2020 seminar proposal, pada tanggal 30 Agustus 2021 seminar hasil penelitian, pada tanggal 7 Januari 2022 ujian pra-promosi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudari Jasmaniar dibuka oleh Ketua Sidang. Suaranya enggak keluar. Nggak ada. Teknisi, suara enggak keluar. Kenapa, Li? Oh, yang luring. Cek, apa sudah kedengaran? Sudah. Ya, baik. Dan penguji eksternal berkenan hadir Bapak Profesor Dr. Basuki Reksoibowo, SMS. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, siap hadir. Terima kasih banyak, Prof, telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Selamat bertemu kembali, Prof, walaupun masih dalam kondisi daring seperti ini. Dan penguji internal berturut-turut yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Ahmadi Niru, SH.M.H, beliau Guru Besar pada Departemen Hukum Perdata yang hadir secara daring, dan saya juga sendiri selaku tim penguji, dan Ibu Dr. Nufada Said, SH.M.H, MSc, juga Lektor Kepala pada Departemen Hukum Perdata yang hadir secara daring, dan Bapak Dr. Winner Sitorus, SH.M.H, LLM, beliau adalah Lektor Kepala dan Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Unhas.
Dan tentunya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada seluruh tamu undangan baik yang hadir secara luring terbatas maupun yang hadir secara daring. Dan Saudari Jasmaniar, apakah saudara sudah siap untuk mengikuti sidang promosi doktor? Siap. Ya baik, karena saudara sudah siap, atas nama Rektor sidang promosi doktor Saudari Jasmaniar saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memperkenalkan promovendus. Dengan hormat disilakan. Perkenalkan dan izin memperkenalkan promovendus pada hari ini. Pertama, data pribadi. Nama lengkap Jasmaniar. Tempat lahir di Ujung Pandang. Tanggal lahir tanggal 4 Desember 1985. Agama Islam. Alamat BTP Blok I nomor 216 Makassar. Orang tua Ayah Dr. Andes Haji Jamaluddin dan Ibu Haja Nadaria SPD. Status kawin dengan suami nama Hendra Wibowo dan anak satu Nida Fajriatul Huda. Dan saudara ada dua, Aswira SAB dan Sri Hardayanti SPSI MA. Yang kedua, riwayat pendidikan. SD tahun 1901 sampai 97 di SD Negeri nomor 4 Bonto Tekne Pangkep. SLTP tahun 1997 sampai 2000 di SMP Negeri Minasa Tekne. Kemudian SLTA tahun 2000 sampai 2003 di SMA Negeri 1 Pangkep. 4. Sarjana S1 tahun 2003 sampai 2007 di Universitas Muslim Indonesia. Magister S2 tahun 2007 sampai 2009 di Universitas Muslim Indonesia. C. Pekerjaan dan riwayat pekerjaan. Pekerjaan sekarang dosen tetap Yayasan Wakaf Umi. Pangkat jabatan adalah lektor golongan 3B. Yang keempat, karya ilmiah. Karya ilmiah adalah Mediation and Search for Justice Through of Local Wisdom. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue. Volume 24 Special Issue 6 2021. Kemudian makalah pada seminar internasional yang berjudul A Good Faith in Settlement of Business Dispute Through Mediation. The first international conference on trade business, human rights, and globalization. Hasanuddin University, November 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, promotor. Selanjutnya saya silakan saudara promovendus untuk menyampaikan ringkasan disertasinya dengan waktu paling lama 20 menit. Silakan. Silakan kalau mau buka maskernya juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi Esa M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus pimpinan sidang. Yang saya hormati, tim promotor, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Abrar Saleng SHMH selaku promotor. Yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Anwar Borahima SHMH selaku ko-promotor 1. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. Hasbir Paserangi SHMH selaku ko-promotor 2. Yang saya hormati,
yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Basuki Rekso Wibowo, SHMS, selaku penguji eksternal. Yang saya hormati tim penguji internal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru, SHMH, yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHMHUM, yang amat terpelajar Ibu Dr. Nurfaida Said, SHMHUM MSI, yang amat terpelajar Bapak Winar Sitorus, SHLLM. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian dan yang hadir melalui aplikasi Zoom. Perkenankan saya memaparkan disertasi saya yang berjudul Mediasi untuk Keadilan Substantif melalui Penerapan Kearifan Lokal. Dasolen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum, salah satunya adalah mengajukan gugatan apabila merasa haknya dilanggar. Pasal 130 HIR 154 RBG, apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara. Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Desain proses mediasi seringkali mengalami kegagalan di pengadilan. Pihak yang bersengketa lebih memilih cara penyelesaian sengketa melalui litigasi, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga mediasi tidak dimaksimalkan. Akibatnya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan belum terwujud. Isu penelitian, penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang telah lama ada di masyarakat yang didukung dengan kearifan lokal, namun nilai-nilai kearifan lokal belum terintegrasi pada proses mediasi. Rumusan masalah. 1. Apa esensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa? Yang kedua, apakah prinsip itikat baik telah dilakukan para pihak pada proses mediasi? 3. Apakah nilai-nilai kearifan lokal telah terintegrasi pada proses mediasi untuk mewujudkan keadilan? Orisinalitas penelitian Yahya Rotul Salamah 2009, mediasi dalam proses beracara di Pengadilan Negeri, proyek percontohan Mahkamah Agung RI, disertasi Universitas Indonesia. Rustan 2013, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hukum, disertasi Universitas Hasanuddin. Taufik Siregar 2017, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri di Sumatera Utara, disertasi Universitas Sumatera Utara. Abdul Halim 2018, mediasi penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama, disertasi Universitas Airlangga. Ahmadi Hasan 2007, mediasi penyelesaian sengketa hukum melalui adat Badamai pada masyarakat Banjar dalam kerangka sistem hukum nasional. Landasan teori penyelesaian sengketa, teori triangular concept of legal pluralism digunakan untuk mengkaji rumusan masalah pertama, teori sistem hukum, teori perilaku direncanakan, teori otoritas, dan teori keputusan digunakan untuk mengkaji rumusan masalah kedua, dan teori reception in complexu dan teori living law digunakan untuk mengkaji rumusan masalah ketiga. Metode penelitian, tipe penelitian adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, historis, perbandingan, konseptual, dan pendekatan filsafat. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum melalui kepustakaan, literatur, dokumen, dan jurnal. Teknik analisis bahan hukum preskriptif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian. Yang pertama, esensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ralph Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konsensus dan sengketa. Sementara Hart berpendapat bahwa ada dua kategori masyarakat, yaitu primary rules of obligation dan secondary rules of obligation. Namun, walaupun ada pembedaan terhadap tipe masyarakat ataupun kategori masyarakat, menurut Hart, penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilakukan oleh karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan musyawarah mufakat, dan yang diselesaikan baik sengketa perdata maupun tindak pidana
hal yang sesungguhnya diselesaikan melalui mediasi adalah masalah hukum yang akhirnya melahirkan suatu sengketa, namun tidak semua masalah hukum dapat diselesaikan melalui mediasi. Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan, fokus kajian ini adalah mediasi komunitas, yaitu mediasi yang dilakukan pada masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Dan mediasi komunitas ini telah ada yang dilegalkan secara formal melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 9 tahun 2018 tentang Balai Mediasi. Adapun daerah-daerah yang masih menggunakan juga mediasi komunitas namun tidak melegalkan secara formal tetapi didasarkan pada adat ataupun hukum adat masyarakat setempat seperti Kajang ataupun Toraja. Nah, yang diselesaikan melalui mediasi komunitas adalah sengketa perdata dan pidana. Hal ini tentunya dengan berdasarkan pada hukum adat itu sendiri yang tidak memberikan pemisahan antara sengketa perdata dan pidana. Sengketa-sengketa ini harus diselesaikan secara cepat karena diyakini bahwa sengketa akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Sehingga mediasi di luar pengadilan salah satu esensinya adalah untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan di masyarakat. Selain mediasi di luar pengadilan, mediasi juga dilakukan di pengadilan yang dasar hukumnya salah satunya adalah Perma nomor 1 tahun 2016. Fokus utama pada mediasi di pengadilan adalah untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Batasan sengketa yang dimediasi didasarkan pada pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2016. Cepatnya proses mediasi di pengadilan oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut hanya dilakukan selama 30 hari walaupun dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediasi bukan hanya pada tingkat peradilan tingkat pertama tetapi juga dapat dilakukan pada tingkat banding, kasasi, dan PK yang berdasarkan pasal 37 merupakan perdamaian sukarela dan putusan perdamaian bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum. Sederhananya proses mediasi oleh karena ini berbeda dengan proses litigasi. Proses mediasi hanya mempertemukan kedua belah pihak, kemudian merumuskan masalah dan kesepakatan perdamaian jika berhasil sampai pada perdamaian. Biaya ringan, mediator hakim tidak dipungut biaya. Mediator non-hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut penulis bahwa biaya ringan ini harus mendapat aturan yang jelas terkait mediator non-hakim karena adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa sehingga perlu dilakukan adanya batasan ukuran-ukuran mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Mediasi di luar pengadilan maupun mediasi di pengadilan sesungguhnya esensinya adalah keadilan. Jadi proses mediasi ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan substantif, yaitu suatu keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai yang hidup di masyarakat. Mengutip pendapat Werner Menski bahwa untuk mewujudkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada pendekatan legal pluralism, yaitu adanya pertautan antara hukum yang diciptakan oleh negara, hukum yang diciptakan oleh masyarakat, dan yang didasarkan pada nilai dan etika. Sehingga dalam hal keadilan di sini tidak harus adanya putusan hakim, bahkan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan pun itu bisa mewujudkan suatu keadilan. Jadi wujud keadilan dalam proses mediasi ditunjukkan melalui kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian. Yang kedua, prinsip itikat baik para pihak pada proses mediasi. Yang dimaksud itikat baik para pihak di sini adalah pihak yang bersengketa, mediator, dan advokat selaku kuasa hukum. Itikat baik para pihak yang bersengketa di pengadilan diatur pada ketentuan pasal 7 Perma nomor 1 tahun 2016 yang secara garis besarnya mengatur kehadiran, menanggapi resume perkara pihak lain, dan menandatangani konsep kesepakatan perdamaian. Untuk mediasi di luar pengadilan tidak ada pengaturan seperti ini, tetapi hanya menitikberatkan pada itikat baik
Namun menurut analisis penulis, kehadiran pada mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan itu berbeda, karena mediasi di pengadilan sifatnya wajib, sedangkan mediasi di luar pengadilan itu bersifat sukarela, yang sejalan dengan prinsip mediasi itu adalah bersifat sukarela. Jadi itikat baik para pihak di sini seharusnya adalah suatu sikap selama proses mediasi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian secara sukarela, karena dalam kenyataannya ada putusan perdamaian yang bersifat eksekutorial yang kemudian memang betul-betul dieksekusi. Itikat baik mediator yang dimaksudkan di sini adalah mediator hakim, mediator non-hakim bersertifikat, dan mediator non-hakim yang tidak bersertifikat, dalam hal ini tokoh adat, tokoh masyarakat, ataupun tokoh agama. Dalam ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 tidak mengatur indikator-indikator itikat baik sebagaimana itikat baik para pihak yang bersengketa, sekalipun menitikberatkan bahwa mediator harus beritikat baik. Oleh karena itu didasarkan pada pedoman perilaku mediator, diantaranya netralitas, prinsip penentuan diri sendiri, kerahasiaan, dan bebas dari benturan kepentingan. Nah, di masyarakat adat atau masyarakat hukum adat sebetulnya jika berbicara mengenai itikat baik itu telah ada misalnya di Pasang Rekajang Gatam Sabara Pinaguru, yaitu kesabaran seorang guru. Dalam hal ini mediator harus sabar dalam melakukan proses mediasi di pengadilan. Yang ketiga, itikat baik advokat sebagai kuasa hukum, yaitu upaya untuk mendorong pihak yang didampingi untuk menempuh mediasi. Pada Perma nomor 1 tahun 2016 masih memungkinkan seorang advokat hadir pada proses mediasi, namun sesungguhnya kuasa hukum seharusnya tidak hadir pada proses mediasi. Rumusan masalah ketiga, pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal pada proses mediasi. Nilai-nilai yang dimaksudkan di sini adalah nilai religius, nilai kejujuran, dan nilai kebersamaan. Nilai-nilai ini juga dilatar belakangi pada corak hukum adat itu sendiri. Jadi seperti pada nilai religius pada mediasi di luar pengadilan, didasarkan pada religius magis, di mana pada proses mediasi di luar pengadilan memang biasanya dilakukan ritual-ritual khusus di mana para pihak meyakini bahwa adanya kekuatan supranatural yang memengaruhi tindakan-tindakan mereka selama proses mediasi yang akan berdampak pada akibat yang diperoleh jika tidak menaati proses tersebut. Demikian juga nilai kejujuran dan nilai kebersamaan. Di pengadilan, proses mediasi dalam ketentuan pasal 26 Perma nomor 1 tahun 2016 sesungguhnya telah memberikan ruang kepada tokoh adat, tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat untuk hadir di pengadilan, namun ketentuan ini tidak mengatur secara tegas bahwa tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat bertindak sebagai mediator, sehingga belum terintegrasi di pengadilan. Kesimpulan, esensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat, merupakan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Namun, tidak semua sengketa tepat diselesaikan melalui mediasi. 2. Prinsip itikat baik telah dilakukan oleh para pihak melalui mediasi di luar pengadilan, namun di pengadilan prinsip ini belum sepenuhnya dilakukan karena mediasi di pengadilan yang bersifat imperatif, sehingga nilai-nilai mediasi belum terinternalisasi pada diri pihak yang bersengketa. 3. Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal pada proses mediasi sebagai wujud bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat, namun di pengadilan belum sepenuhnya terintegrasi. Saran, lembaga-lembaga mediasi di luar pengadilan perlu dioptimalkan fungsinya dan upaya perdamaian di pengadilan diupayakan hingga sebelum pelaksanaan putusan.
Dua, perlunya pengaturan kembali mengenai itikat baik pada Perma nomor 1 tahun 2016. Dan yang ketiga, pemerintah daerah perlu membuat regulasi mengenai lembaga mediasi komunitas dan memfasilitasi tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk memperoleh sertifikat mediator sehingga dapat terdaftar di pengadilan dan bertindak sebagai mediator bersertifikat di pengadilan. Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Saudari Promovendus, selanjutnya saya langsung akan mempersilakan seluruh tim promotor maupun tim penguji untuk menyampaikan sanggahan-sanggahan. Namun sebelum saya persilakan, saya perlu mengingatkan waktu bahwa waktu masing-masing penguji hanya 5 menit. Dan untuk kesempatan pertama, seperti biasa, promotor akan menyampaikan sanggahan di akhir ujian ini. Untuk itu, pada kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat ko-promotor yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Borahima SH.MH. Silakan, Bro. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Farida Patitinggi sebagai pimpinan sidang sekaligus sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mewakili rektor dalam promosi ini. Ketua tim promotor Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SH.MH, kemudian tim promotor Dr. Hasbir Pasirang SH.MH, penguji eksternal yang saya hormati Profesor Dr. Basuki Reksowibowo, kemudian Profesor Dr. Ahmadi Miru, Dr. Winer Sitorus SH.MH LLM, dan Dr. Nur Faida Said SH.MH MSI. Saudara Promovendus, ya kita banyak berinteraksi selama bimbingan. Ya. Namun demikian, karena ini ujian promosi, ya di beberapa tahapan ujian juga sudah pernah Anda diuji. Kali ini Anda dipromosikan sehingga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tolong dicatat saja karena waktu saya untuk bertanya hanya 5 menit. Sehingga saya akan menanyakan ini secara keseluruhan. Pertama, apa keunggulan mediasi dibanding dengan penyelesaian dengan cara litigasi? Sehingga Anda tertarik untuk menulis topik ini. Yang kedua, mediasi ini atau pada tahapan mana saja ya mediasi ini bisa dilakukan? Apakah hanya pada tahapan pengadilan negeri ataukah di PT atau juga sampai kepada tahapan di Mahkamah Agung? Kemudian yang terakhir adalah apa ya, Anda sendiri mengatakan bahwa jika bisa tidak menghadirkan advokat atau penasihat hukum dalam proses mediasi. Apa kira-kira kelemahan jika menghadirkan advokat atau penasihat hukum ya, di dalam proses mediasi? Dan kira-kira bagaimana jalan keluarnya agar supaya advokat atau penasihat hukum ini kalaupun diikutkan di dalam proses mediasi, dia itu bisa mendorong atau mengambil bagian di dalam memaksimalkan proses mediasi. Bukan sebaliknya seperti yang saudara tulis di dalam disertasi, bahwa justru kadang-kadang advokat atau penasihat hukum ini berusaha untuk selalu mengatakan gagal mediasi, agar supaya prosesnya berlanjut seperti itu. Silakan. Ini 3 pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Anwar Borahima SH.MH. Yang pertama, apa keunggulan mediasi dibanding litigasi? Beberapa keunggulan mediasi dibandingkan litigasi. Yang pertama adalah dari proses penyelesaiannya secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Cepat dalam artian bahwa fokus penyelesaian pada inti persoalan sehingga memungkinkan
penyelesaian sengketa itu secara cepat. Kemudian sederhana sebagaimana tadi yang telah dipaparkan bahwa mempertemukan kedua belah pihak, kemudian merumuskan apa yang menjadi inti dari persoalan dan pada akhirnya apa yang menjadi kesepakatan perdamaian. Kemudian berbiaya ringan sesungguhnya karena proses mediasi yang saya tekankan adalah seharusnya dihadiri oleh para pihak, jadi biaya-biaya di luar dari proses di pengadilan memang tidak perlu dikeluarkan. Kemudian keunggulan mediasi yang lainnya adalah untuk menjaga hubungan antara para pihak. Jadi bukan hanya menitik beratkan pada hubungan pada saat terjadinya konflik, tetapi dengan adanya mediasi tetap memungkinkan terjalinnya hubungan di masa depan. Selain itu, hasil dari mediasi adalah kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan antara para pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Oleh sebab itu dikenal bahwa mediasi itu adalah win-win solution. Kemudian mediasi di pengadilan pada tahap apa saja dapat dilakukan, sesungguhnya sampai penulis berpendapat bahwa hingga sebelum pelaksanaan putusan, mediasi atau dalam hal ini upaya perdamaian itu tetap dapat dilakukan. Hanya saja ketentuan pada perma masih perlu disempurnakan, khususnya mediasi pada tingkat upaya perdamaian pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, karena sebagian besar hanya mengatur mediasi di tahap pertama, bahwa pada saat proses persidangan sudah berlangsung dan para pihak memutuskan untuk berdamai, maka yang harus bertindak sebagai mediator adalah salah satu hakim pemeriksa perkara. Nah, ini tentunya akan menjadi kendala ketika upaya perdamaian itu pada tingkat banding, kasasi dan ataupun peninjauan kembali, dengan mengingat bahwa lokasi badan peradilan tersebut biasanya tidak sama dengan lokasi pihak yang bersengketa, sehingga memaksimalkan mungkin ke depannya mediasi melalui audio visual. Kemudian apa kelemahan jika menghadirkan advokat dalam proses mediasi? Proses mediasi bersifat rahasia. Jadi kenapa bersifat rahasia? Karena pada dasarnya hanya fokus terhadap masalah pada pihak yang bersengketa. Advokat mungkin akan memberikan pandangan-pandangan hukumnya terkait suatu sengketa atau masalah yang dihadapi oleh kliennya, sehingga ini akan menyulitkan para pihak untuk memutuskan untuk berdamai. Sementara kalaupun diikutkan ke depannya, sebaiknya advokat dengan pihak yang berperkara sebelumnya melakukan suatu kesepakatan bahwa akan menjadi kuasa hukum selama proses ini berlangsung sampai putusan berkekuatan hukum tetap, hingga pembayaran jasanya pun masuk dalam kesepakatan mereka. Jadi dalam hal ini advokat tersebut akan menangani pihak yang bersengketa dan pastinya akan memaksimalkan upaya perdamaian. Sekian, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Sesungguhnya kalau menurut saya sih bahwa salah satu keunggulan dari mediasi itu adalah menyelesaikan masalah dan tidak hanya menyelesaikan kasus. Ya, yang banyak terjadi di litigasi, kasusnya selesai, masalahnya tidak. Karena begitu diputus menang, keluar ditikam, ya gitu ya, mati. Jadi kasusnya tidak selesai, kasusnya masalahnya tidak. Tahapan semua dan itu bisa diselesaikan kembali dan mengikuti proses yang ada di PN. Dan yang terakhir itu honornya disamakan. Apa dia sampai kasasi atau tidak. Sehingga justru pasti pengacaranya itu berusaha supaya damai. Karena sama saja honornya sampai ke tingkat kasasi, pekerjaannya banyak, ya honornya tetap. Kalau honornya tetap, ya pasti dia berusaha bagaimana mediasi berhasil. Karena saya tidak perlu bekerja keras, honornya tinggi. Kalau saya tidak gagal mediasi, honornya sama, pekerjaan saya banyak. Itu. Makasih Ibu Dekan, saya kembalikan ke pimpinan. Ya, baik, terima kasih Promotor Mata Pelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Brahima, SHMH. Selanjutnya saya mengundang
Kopromotor yang mata pelajar Bapak Dr. Hasbir Pasirangi SHMH. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMH. Yang saya hormati promotor Profesor Dr. Insinyur Abdul Saling SHMH, kopromotor Profesor Dr. Anwar Ibrahim SHMH, penguji eksternal Profesor Dr. Basuki Reksoibowo SHMH, dan para dewan penguji Profesor Dr. Ahmad Dimiro SHMH, Bapak Dr. Sitor SHMH LLM, dan Ibu Dr. Nurfeda Said SHMH. Saudara Promovendus, tadi saudara sudah membahas tentang tipe-tipe masyarakat, ya. Ada masyarakat yang litigatif, ada yang masyarakat yang non litigatif, ya. Nah, kalau di Indonesia itu kira-kira masyarakat kita itu cocoknya masuk di kelompok mana? Apakah litigatif ataukah non litigatif? Ya. Lebih cocok sesungguhnya masyarakat non litigatif. Iya. Jadi itulah sebabnya kenapa mediasi itu sampai ada perma, ada peraturan-peraturan yang selalu mengedepankan mediasi sebelum ke tahap pengadilan, ya. Karena memang mediasi Anda juga sudah jelaskan di disertasi saudara bahwa mediasi itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban masyarakat bangsa Indonesia. Di Kajang ada lembaga mediasi, di NTB ada, dari Sabang sampai Merauke itu dikenal. Karena memang tipe masyarakat kita adalah sebenarnya musyawarah mufakat. Dan ini berbeda dengan tipe masyarakat Amerika, yang tipe masyarakatnya adalah litigatif. Hanya karena persoalan salah parkir di pinggir jalan, apa yang dia sampaikan, dia katakan, see you in court, kita ketemu di pengadilan. Nah, di sini di disertasi Anda juga saya melihat ada banyak teori, ya. Ada triangular concept of legal pluralism, teori sistem hukum, teori living law. Ini memang menarik, sangat terkait dengan kitab disertasi Anda kalau kita mau kaitkan dengan masalah mediasi. Ya, cuma ada mungkin sebenarnya saya ingin menyampaikan juga bahwa ada teori yang mungkin terlupakan, itu teorinya John Rawls, teori keadilan. Ya, karena dari awal sampai akhir disertasi Anda selalu mengedepankan mediasi itu supaya bagaimana memberikan keadilan, keharmonisan, dan keseimbangan di dalam masyarakat. Dalam teorinya John Rawls itu, untuk mewujudkan keadilan itu perlu ada apa? Kejujuran atau fairness. Nah, inilah yang ada dalam nilai-nilai kearifan lokal kita. Kejujuran, religius, dan kebersamaan. Ya, tapi nanti mungkin, tapi ini sudah ujian promosi. Sebenarnya itu menarik sekali juga dalam teori John Rawls. Karena begini, dalam implementasinya sampai di putusan pengadilan pun yang litigasi itu selalu dalam putusan itu dikatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan undang-undang, kan? Nah, terkait dengan kejujuran, siapa yang tahu itu kejujuran? Bagaimana saya bisa tahu jasmaniar jujur atau tidak? Kejujuran itu hanya urusan Anda dengan Tuhan, hanya urusan kita dengan Tuhan yang tahu kita jujur atau tidak. Makanya Bismar Siregar selalu mengatakan, ketika Anda akan memutus suatu perkara, bertanya dululah pada nurani Anda. Jangan bertanya pada perut. Karena kalau Anda bertanya pada perut, maka hasilnya pun seperti yang keluar dari perut. Nurani itulah yang ada dalam setiap diri manusia dan itu tidak pernah bohong. Itulah kejujuran yang sesungguhnya. Ya. Nah, jadi itu persoalan Tuhan. Jadi wajar kalau nilai-nilai kearifan lokal kita itu memang mengedepankan bagaimana dengan kejujuran itu, dengan religius itu, hanya urusan Tuhan dengan manusia itu bisa mewujudkan keharmonisan di dalam masyarakat. Ya, karena sesungguhnya di dalam keharmonisan itu akan ada kedamaian. Inilah sebenarnya tujuan hukum yang paling cocok untuk orang Asia. Ya, bukan yang selama ini yang selalu kita agung-agungkan tujuan hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Rabruh, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
tapi keharmonisan. Karena sesungguhnya di dalam keharmonisan itu ada kedamaian. Saya cuma ingin pandangan saudara tentang apa yang saya kemukakan tadi. Apakah Anda setuju atau mungkin ada pandangan lain? Silakan, Jasmaniar. Terima kasih kepada yang amat terpelajar, Bapak Dr. Hasbir Pasirangi SHMH. Promovendus sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Dr. Hasbir Pasirangi SHMH bahwa inti dari salah satu inti dari mediasi adalah untuk menciptakan suatu kedamaian di tengah masyarakat. Bagaimana kedamaian itu bisa terwujud? Tentunya pada proses mediasi itu harus menekankan kejujuran. Inilah sebabnya dalam tulisan disertasi ini menitik beratkan itikat baik yang salah satu indikatornya adalah kejujuran. Terima kasih. Saya kira cukup sekian dari saya kembalikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ko-promotor. Selanjutnya saya akan mengundang dengan hormat penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Basuki Rekso Wibowo SHMS yang melalui daring. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Farida selaku pimpinan sidang terbuka. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan pada saudara Promovendus. Mediasi sebagai model penyelesaian sengketa ini tidak saja urgent untuk skala lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Karena pada prinsipnya berdamai itu lebih baik daripada berselisih atau bersengketa. Sedangkan Indonesia punya prinsip dasar, yaitu Pancasila, yang di dalam menyelesaikan setiap perselisihan atau perbedaan pendapat, spiritnya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Apakah itu dilakukan secara langsung, ataukah dengan perantaraan pihak ketiga yang dikenal sebagai mediasi atau konsiliasi. Nah, berkenaan dengan proses perkara di pengadilan, sebenarnya 130 HIR itu sudah mengatur jauh sebelumnya. Tapi karena dianggap tidak cukup efektif, Mahkamah Agung menerbitkan Perma tentang mediasi, beberapa kali mengalami revisi dan terakhir dengan Perma 1 2016. Namun data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi mencapai perdamaian itu relatif kecil. Selebihnya perkara berlanjut sampai dengan putusan dan upaya-upaya hukum. Jadi tujuannya, latar belakang tujuan Perma itu dibuat sangat baik. Mempersingkat proses perkara, memulihkan keseimbangan, memulihkan hubungan baik para pihak, menekan biaya perkara, tetapi keberhasilan sangat kecil. Tadi menjawab pertanyaan ko-promotor, Profesor Anwar Burahimah, saudara Promovendus menyatakan bahwa salah satu sebab adalah adanya faktor advokat. Kehadiran advokat itu sah karena dimungkinkan oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 ya, tentang advokat. Advokat berhak mendampingi atau mewakili kliennya selaku prinsipal di luar atau di muka pengadilan. Bagaimana hak yang diperoleh advokat melalui undang-undang ini lantas mau direduksi lewat Perma 1 2016. Ya, tentunya ada problem hierarki perundang-undangan. Ya, jadi advokat boleh mendampingi, jadi tidak bisa dikecualikan. Nah, ini nih yang pertama mesti saudara perhatikan dan saudara jawab, karena kesannya advokat itu menjadi profesi yang antagonis ya terhadap upaya-upaya penyelesaian perkara melalui perdamaian. Ya. Bahwa gagasan advokat itu honornya sekali dan untuk semua tahapan itu sebuah gagasan yang baik. Ya. Kalau perkara cepat selesai, honornya utuh ya daripada harus sampai tingkat kasasi atau PK. Bahwa tentang gagasan perdamaian di setiap tingkatan itu selalu terbuka selama ini dalam praktek. Kalau di tingkat banding para pihak sepakat berdamai, damai saja.
tingkat kasasi, silakan. Bahkan menjelang eksekusi pun ketika termohon eksekusi di unmanning, ditegur, disuruh hadir oleh ketua pengadilan dan kemudian sepakat dengan pemohon eksekusi berdamai, bisa juga terjadi. Tetapi konstruksinya bukan lagi mediasi, tapi perdamaian. Karena mediasi itu hanya di tingkat pertama, ya, berdasarkan Perma 1 2016. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah terfikir oleh saudara promovendus ke depan untuk jangka panjang, mediasi ini tidak hanya untuk menyelesaikan secara damai sengketa yang berbasis hubungan keperdataan, tetapi untuk perkara-perkara yang lebih luas. Ya. Kalau pidana mungkin sudah ada perkapnya, ada perjanya, peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung, tetapi itu untuk perkara tertentu. Bisakah ini untuk masa depan diperluas? Sengketa tun misalnya. Karena belum ada perma mediasi di sengketa tun. Sebagai sebuah pemikiran, saya menantang saudara Jasmaniar untuk berani melontarkan gagasan-gagasan yang futuristik. Silakan ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Basuki Rekso Wibowo SHMS terkait batasan sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi ke depannya. Promovendus sepakat bahwa tidak hanya sengketa perdata saja yang dapat diselesaikan, tetapi di luar dari sengketa perdata, misalnya sengketa tun atau bahkan di ranah pidana sendiri telah ada restoratif justice saat ini yang mulai didengung-dengungkan dan mulai dipraktikkan, itu bisa saja dilakukan karena fokus utamanya sebetulnya mediasi adalah kesepakatan perdamaian. Nah, jadi di kesepakatan perdamaian itu banyak hal yang kemudian lahir, tidak lain adalah keadilan, tetapi juga cara para pihak bertanggung jawab karena adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kesepakatan perdamaian tersebut. Jadi semua sengketa seharusnya dan sebaiknya diselesaikan. Adapun yang tidak bisa diselesaikan, misalnya ketika sengketa-sengketa itu menimbulkan dampak-dampak traumatis kepada korban, ya, atau kepada pihak, misalnya perceraian dengan kekerasan dalam rumah tangga, ini mungkin yang agak sulit untuk diselesaikan. Tetapi di luar dari sengketa perkara-perkara tersebut memungkinkan untuk diselesaikan secara mediasi. Terima kasih, Prof. Ya. Izin satu lagi, mediasi di luar pengadilan ini yang justru sangat penting ya di ke depan. Jadi mengoptimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang memiliki hubungan emosional dan hubungan sosial yang sangat dekat dengan para pihak. Ya. Sehingga tidak hanya menyelesaikan persoalan perdamaian itu secara teknis ya, dari aspek legal, tetapi melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih luas. Kalau mediasi di muka pengadilan, ya berbicara aspek legal saja. Tapi kalau di masyarakat seperti yang dicontohkan di Kajang, di Toraja, di Sasak, atau juga di Sumatera Barat, itu pendekatan-pendekatan religius lebih dominan. Dan ketika itu berhasil mendamaikan para pihak, mereka puas. Sehingga pulang dari perdamaian itu, mereka merasa terhormat karena tidak ada yang merasa dikalahkan. Ya, mereka berdamai dan hubungan para pihak menjadi pulih kembali seperti semula. Ini yang tambahan tidak usah dijawab. Ini tambahan untuk pentingnya mediasi non hukum di masa-masa yang akan datang. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih amat pelajar Bapak Profesor Dr. Basuki Rekso Wibowo SHMH MS. Ya, kelihatannya memang mediasi sudah mulai lebih banyak, lebih bagus ya menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa yang memang sudah terjadi sejak dulu dalam masyarakat hukum adat kita ya seperti itu. Baik, selanjutnya saya mengundang penguji internal untuk kesempatan pertama. Saya mengundang hormat yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru SHMS. Silakan, Prof. Terima kasih Bu Ketua. Ketua yang saya hormati, para promotor dan penguji, saya hormati khususnya penguji eksternal Prof. Basuki dan para undangan, terutama Pak Dekan yang hadir.
secara daring. Yang pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa di dalam disertasi Anda mengutip surah An-Nisa ayat 35. Tapi saya baca-baca, kelihatannya ada mungkin kekeliruan dalam penerjemahannya. Jadi tolong dilihat kembali dan diperbaiki. Kemudian, ini kan Anda sudah singgung tadi. Saya ingin bertanya, menurut Anda, apakah penyelesaian sengketa di luar pengadilan sama dengan alternatif penyelesaian sengketa? Itu dulu, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru, SHMH. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal ini mediasi merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa dari beberapa yang dapat dijadikan sebagai alternatif, Prof. Yang saya tanya, apakah sama alternatif penyelesaian sengketa dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan? Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan alternatif penyelesaian sengketa sama, Prof. Apakah penyelesaian sengketa perburuhan misalnya ketenagakerjaan yang menyelesaikan lewat tripartit misalnya, itu termasuk alternatif atau bukan? Alternatif, Prof. Saya kira bukan alternatif, itu paksaan. Karena tidak ada pilihan, harus lewat itu dulu. Sama dengan mediasi di pengadilan. Itu juga bukan alternatif. Karena dia suatu keharusan. Beda dengan alternatif penyelesaian sengketa yang misalnya mediasi di luar pengadilan. Karena betul-betul alternatif bagi para pihak. Dia bisa milih itu lewat perjanjian misalnya atau klausul atau tidak, ya, jadi alternatif bagi mereka. Tapi kalau dia mediasi di pengadilan bukan alternatif, memang perintah, ya, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung yang harus dipatuhi, tidak bisa tidak, jadi bukan lagi alternatif. Makanya tidak selalu sama antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Ya, dan memang dalam perundang-undangan kita agak kacau tentang pemberian istilah ini. Ya, arbitrase misalnya bukan alternatif penyelesaian sengketa. Karena dalam undang-undang disebutkan undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berarti arbitrase bukan alternatif penyelesaian sengketa. Ini dalam istilah, ya. Beda dengan kajian-kajian teoretiknya, ya, dalam undang-undang. Kemudian ini salah satunya penyelesaian sengketa secara mediasi. Ini kan untuk mencapai keadilan. Ya kan? Salah satunya. Keadilan dalam Islam itu disebut kata adil. Di mana saja digunakan, untuk apa saja digunakan kata adil itu dalam Islam. Saya tanya karena Anda kutip dalam disertasi ini. Kata adil digunakan dalam kaitannya dengan hak, Prof. Apalagi? Anda kutip, jadi saya tanya. Ya, Anda sebut 4, tapi yang Anda kutip cuma 3. Anda kutip dari Mutahari. Murtada Mutahari. Keadilan dalam arti keseimbangan tidak seharusnya tidak selamanya mendapatkan yang sama rata. Ya, tapi kadang keseimbangan juga sama dan sama rata, kadang tidak, ya. Tapi dalam proses mediasi keseimbangan bukan berarti sama rata, Prof, karena sesungguhnya dalam proses mediasi ada sifat mengalah. Iya, tapi mengalah kepada kesamarataan kan boleh.
Karena Anda sendiri mengutip bahwa keadilan itu bisa digunakan untuk persamaan, bisa digunakan untuk keseimbangan, bisa dikatakan dianukan untuk pemeliharaan hak-hak. Ya, jadi tidak selamanya tidak sama, kadang tidak, tergantung. Karena keadilan kan tidak sama dengan persamarataan. Tapi tidak juga bisa dikatakan bahwa persamarataan tidak mencapai keadilan. Ya, kadang sama, kadang tidak. Kan gitu. Kemudian Anda mengutip beberapa, kan salah satu pendekatan Anda adalah pendekatan perbandingan. Kemudian Anda mengutip beberapa contoh mediasi di beberapa negara. Ya kan? Negara mana yang paling bagus menurut Anda mediasinya? Dan apa alasannya? Beberapa negara dikutip di proses mediasi, proses pada penulisan disertasi ini sesungguhnya semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti di Jepang misalnya adalah mediasi yang menekankan pada wake dan chotei, demikian juga di Cina ada people mediation-nya, kemudian proses mediasi di Denmark dan di Amerika yang menggunakan multidor pada proses pengadilannya. Nah, jadi menurut Promovendus bahwa yang paling tepat adalah ketika mengkombainkan antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi di luar pengadilan seperti yang ada pada Jepang maupun Cina. Ya. Dan ada juga kan yang bertahap. Ya, bertahap. Kalau tidak berhasil ini gagal ini, kemudian berpindah-pindah, akhirnya masuk ke pengadilan. So, di Korea misalnya. Terakhir, itu putusan perdamaian ya, di pengadilan, ya, putusan perdamaian di pengadilan itu sifatnya deklarator atau apa? Putusan perdamaiannya bersifat menghukum sebetulnya, Prof. Karena memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi ketika tidak dapat dilaksanakan, maka dapat diajukan permohonan eksekusi untuk pelaksanaannya. Tapi kenapa Anda kutip dan tanpa memberikan alasan bahwa putusan pengadilan ini bersifat deklarator? Pada halaman 157 Anda kutip dari Wildana Arsyad. Itu untuk mediasi di luar pengadilan bisa saja bersifat deklaratoir, dia bersifat kondemnator ketika melibatkan mediator dari non-hakim yang bersertifikat dan terdaftar di pengadilan dan mediator hakim itu sendiri. Tetapi juga kesepakatan perdamaian yang dilakukan di pengadilan juga boleh dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian di pengadilan. Yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Ini kan yang kita bicarakan adalah putusan. Ya, putusan pengadilan tentang perdamaian. Di situ dikatakan deklarator. Padahal kan menghukum untuk mematuhi perdamaian. Kalau di dalam perdamaiannya itu ada unsur kondemnatornya, ya pastilah tetap juga putusannya kondemnator. Karena menghukum untuk mematuhi itu. Kecuali ada misalnya yang betul-betul perdamaian yang, tapi perdamaian yang mana contohnya? Ada enggak perdamaian yang betul-betul deklarator? Seandainya pun diputuskan di pengadilan tetap putusannya deklarator. Ada? Misalnya kesepakatan mengenai hak pengasuhan anak, Prof. Pernah ada orang dimediasi masalah gitu? Ada, Prof, mengenai pengasuhan anak. Hak asuh anak dalam perkara perceraian. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ya, tentang mungkin fakta-fakta bahwa keberhasilan perdamaian di pengadilan itu tidak sebagaimana diharapkan, ya karena mungkin juga caranya mendamaikan di pengadilan
yang penting dilaluilah perdamaian. Mungkin tidak ada upaya keras dari pihak hakim yang menjadi pendamai, yang menjadi mediator untuk betul-betul mencapai kesepakatan di situ. Karena dia pikir dimasuk di pengadilan juga kan pekerjaannya di situ. Ya, sama juga dengan pengacara. Tadi kalau pengacara maunya juga lanjut, ya mungkin ada efek-efek lain yang bisa menguntungkan bagi pengacara maupun hakim kalau itu lanjut. Ya, beda kalau misalnya tadi sudah ditentukan semuanya, pokoknya tercapai kesepakatan, hakim dapat secara resmi, pengacara dapat secara resmi, ya saya kira bisa berhasil dengan cepat. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, Bu Ketua. Terima kasih amat pelajar Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru, SH MS. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat amat pelajar Ibu Dr. Nurfada Said, SH MHMSI. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat tim promotor, dan yang terhormat penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Basuki Reksowibowo, selamat bergabung di ujian promosi hari ini sekalipun hanya melalui daring, dan juga pada dosen tim penilai Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru, Profesor Dr. Farida Patitinggi yang juga bertindak sebagai ketua sidang, dan juga Bapak Dr. Winar Sitorus SHMH, dan juga Bapak Dr. Hasbir Paserangi dan Profesor Dr. Abrar. Baik, dan juga hadirin yang hadir pada ujian promosi hari ini. Iya, cuma satu pertanyaan saya, karena ini yang berhubungan dengan masalah mediasi. Ya, mediasi itu bisa diselesaikan di luar pengadilan, bisa diselesaikan pula di dalam pengadilan. Insya Allah jika ujian ini selesai dan Anda di Yudisum lulus, tentu Anda akan menjadi ahli di bidang mediasi. Insya Allah. Nah, ada dua hal, ada dua masalah yang aktual sekarang yang sangat ramai dibicarakan, yang menurut saya itu berhubungan dengan masalah kearifan lokal. Ini berhubungan dengan masalah kearifan lokal. Anda mungkin ibu kota negara kita yang akan pindah ke Kalimantan, di situ berhadapan dengan masyarakat adat, ya, di situ berhadapan dengan masyarakat adat, dan banyaknya tanah-tanah masyarakat adat itu yang menurut informasi yang didengar, yang kita dengar, itu katanya banyak tanah-tanah dari masyarakat adat yang diambil untuk dijadikan area pendirian ibu kota negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhubungan dengan kasus Wadas di Purworejo. Itu juga berhubungan dengan masyarakat adat. Nah, jika itu tidak hanya berhubungan dengan masyarakat, tapi kalau misalnya yang Anda bahas itu mungkin hanya perorangan, tidak berhubungan dengan, tidak ada salah satu pihaknya, ini adalah pemerintah. Tapi dua kasus ini, dua kasus masalah IKN dengan kasus Wadas di Purworejo itu berhubungan dengan pemerintah. Ya, ada salah satu pihaknya adalah pemerintah. Nah, jika Anda menjadi mediator, misalnya diminta menjadi mediator, bagaimanakah Anda menyelesaikan kasus ini jika saya coba menghubungkan dengan nilai-nilai yang ada dalam suatu mediasi yang menurut saudara presentasikan tadi, ada nilai religius, nilai kejujuran, dan nilai kebersamaan. Apakah ketiga nilai ini dapat diterapkan dalam kasus yang saya sebutkan tadi, di mana salah satu pihaknya itu adalah pemerintah? Jelas? Jelas, Bu Dok. Baik, silakan. Terima kasih. Yang amat terpelajar Ibu Dr. Nurfada Said, SH MHum MSI, terkait dengan proses mediasi di mana yang dilibatkan adalah pemerintah, maka seharusnya tetap diberikan ruang untuk penyelesaiannya secara mediasi, dengan mengingat bahwa
pemerintah seharusnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi khusus masyarakat adat dalam hal ini misalnya pemindahan ibu kota di Kalimantan yang tentunya akan merugikan masyarakat adat, maka kedua belah pihak ini harus duduk bersama bagaimana cara penyelesaiannya terkait dengan tanah-tanah yang akan diambil, termasuk ganti kerugian yang akan diberikan, dan ganti kerugian yang akan diberikan bukan berarti akan membuat mereka hilang dalam pada lingkungan tersebut, tetapi tetap diberikan suatu tempat bagi mereka. Karena sepanjang kenyataannya memang masih ada masyarakat adat ini, maka memang tetap diadakan, tetapi apabila tidak ada maka tidak dihidupkan lagi. Namun kenyataannya ini masih ada, dan sengketa yang melibatkan pemerintah di sini seperti pada di balik mediasi memang ada beberapa sengketa yang diselesaikan, memang ada beberapa sengketa yang melibatkan antara pemerintah daerah dengan masyarakat pada umumnya, dan itu tetap diupayakan untuk diselesaikan secara mediasi. Baik, yang terakhir, bagaimana menerapkan sekarang gini, kalau misalnya yang di Wadas, ya kasus di Wadas itu di Purworejo itu sudah berhadapan dengan aparat, ya sudah berhadapan dengan tentara dan sebagainya. Tentu bagaimana Anda menyelesaikan kasus ini sementara belum apa-apa sudah ada tentara yang melindungi itu. Lalu yang kedua, komponen-komponen itu apakah bisa menyelesaikan kasus religius sementara kejujuran dan kebersamaan apakah memang bisa diterapkan, sementara kita tahu bahwa di setiap adat itu kan berbeda-beda. Ada beberapa prinsip. Kalau yang Anda sebutkan ini 3 prinsip, tidak mungkin itu yang berlaku secara umum, tapi di tiap daerah, di tiap suku itu kan berbeda-beda. Silakan. Terima kasih. Bagaimana caranya melakukan perdamaian? Disinilah pentingnya tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Jadi pemerintah seharusnya melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak tersebut, sehingga dengan melakukan pendekatan maka dalam teori otoritasnya Max Weber, tokoh agama, tokoh adat ataupun tokoh masyarakat ini memiliki karismatik sehingga masyarakat cenderung mendengarkan apa yang mereka katakan. Jadi pemerintah seharusnya melakukan hal seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Cukup. Terima kasih, Prof. Ya, baik, terima kasih Yang Mata Pelajar Ibu Dr. Nurfeda Said, SH, MH, MSc. Ya, ditunggu di kampus. Selanjutnya, terima kasih, Prof. Insya Allah. Saya mengundang Yang Mata Pelajar Bapak Dr. Winar Sitorus, SH, MH, LLM. Silakan, Pak Win. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Tim promotor yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Albrar Saleng SHMH selaku promotor, Profesor Dr. Anwar Borahima SHMH selaku co-promotor, dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi SHMH selaku co-promotor. Demikian pula penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Basuki Rekso Wibowo, penguji internal Profesor Dr. Ahmadi Miru, Profesor Dr. Pati Tinggi, dan Ibu Dr. Nurfeda Said SHMH, hadirin yang hadir pada saat ini di tempat ini maupun secara daring, dan saudara promovendus. Ya, sudah banyak tadi ditanyakan oleh penilai terdahulu, namun demikian masih ada juga yang saya ingin dapatkan jawaban dari Anda. Ya. Masalah pertama Anda itu adalah esensi mediasi, alternatif penyelesaian sengketa. Anda sudah memberikan esensinya apa. Tapi sebenarnya menurut saya, ya, apakah Anda bisa mengerti nantinya, ada esensi sebenarnya dari mediasi itu. Dari semuanya itu ada yang lebih esensi lagi. Apa esensinya? Kemanfaatan. Keharmonisan dari mulai awal sampai akhir itu esensinya itu situ.
untuk tetap menjaga hubungan antara para pihak yang bersengketa baik di masa kini di masa saat ini maupun di masa depan. Esensinya dimulai dengan untuk bisa bedakan mediasi, ya ini kecuali kalau di pengadilan ya, karena Anda bicara mediasi komunitas. Dan Anda melihat bahwa mediasi komunitas berhasil daripada mediasi di pengadilan. Esensinya apa? Untuk menjaga keharmonisan. Esensinya kesepakatan. Tidak ada mediasi kalau tidak ada kesepakatan. Prosesnya disepakati. Hasilnya disepakati. Itu intinya, musyawarah. Sepakat. Esensinya mediasi itu semua. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada mediasi. Ya. Beda dengan di pengadilan. Kalau di pengadilan dia dipaksakan orang. Itu yang menyebabkan hasil akhirnya juga sering sekali ya disangkali gitu. Karena tidak dari awal memang dia sukarela, Anda sebutkan itu. Saya sepakat. Baik. Kemudian yang kedua, ya, Anda ini kan menerapkan kearifan lokal ya untuk mewujudkan keadilan substantif. Nah, tapi Anda membatasi pada mediasi komunitas. Apakah kearifan lokal ini juga tidak berlaku untuk mediasi kelembagaan? Karena di Indonesia pun sekarang ya begitu banyak lembaga mediasi. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ya, seharusnya kearifan lokal ini juga ada pada lembaga-lembaga mediasi selain mediasi komunitas yang didasarkan pada hukum adat ataupun hukum adat di sini. Jadi dengan itu tadi melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat yang bertindak sebagai mediator. Jadi di dalam suatu lembaga mediasi sebaiknya adalah masyarakat yang memahami, adalah mediator yang memahami kondisi-kondisi masyarakat. Apakah Anda membatasi bahwa mediasi ini untuk menangani sengketa-sengketa sederhana atau juga untuk sengketa-sengketa yang lebih kompleks bahkan di bidang bisnis? Karena sudah begitu banyak ya mediasi atau lembaga mediasi untuk menangani sengketa bisnis. Nah, apakah mereka tidak perlu menerapkan ya nilai-nilai kearifan lokal itu? Perlu diterapkan khususnya pada sengketa bisnis juga, karena berbicara mengenai persoalan sengketa bisnis ini akan memengaruhi hubungan kedua belah pihak di kemudian hari. Jadi dengan melibatkan kearifan lokal sesungguhnya ini akan memberikan dampak yang positif. Ya, kalau tadi ada pertanyaan Ibu Dr. Nurveda Said ya, beda-beda gitu ya. Saya dalam ujian tutup saya mengajak Anda untuk melihat dalam perspektif yang lebih luas, bahkan mediasi ini sudah berskala internasional. Ya, mediasi di suatu negara itu bisa kesepakatannya dilaksanakan di negara lain. Sudah ada konvensi mengenai pengakuan dan pelaksanaan kesepakatan mediasi melalui Singapore Convention. Itu sama tingkatannya dengan New York Convention mengenai arbitrase. Jadi kalau kita masih sampai tahap ini sebenarnya kita agak ketinggalan. Tadi Prof. Basuki menanyakan bagaimana kemungkinannya penyelesaian mediasi untuk sengketa-sengketa di luar keperdataan. Lagi-lagi saya berikan contoh tadi, Pak Dr. Hasbir mengatakan Amerika itu sangat litigatif, justru sekarang Amerika bukan litigatif. Amerika justru yang mengembangkan mediasi dibandingkan negara-negara timur. Sekarang di Amerika sudah namanya Administrative Mediation Act. Jadi sudah ada undang-undang mediasi untuk tata usaha negara. Ya. Dan yang berperan di sana itu adalah American Bar Association, peradinya Indonesia gitu. Jadi lawyer justru berperanan di situ. Kalau Anda di sini justru melihat advokat itu jadi penghalang, di sana justru tidak. Nah, itu mungkin sudah ada pergeseran di sini. Yang terakhir, tadi Anda mengatakan bahwa lebih menekankan kepada mediasi komunitas. Anda melakukan studi perbandingan. Sekarang kalau kita lihat, mediasi komunitas itu lebih tepat dengan praktik mediasi di negara mana?
mediasi komunitas lebih tepat pada praktek seperti Jepang. Nah, tidak. Cina ya. Cina ya. People mediation. Ya, itu. Karena memang itu polanya itu ya memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat, komunitas-komunitas masyarakat. Gitu ya. Nah, harap diingat. Terima kasih, cukup dari saya, pimpinan. Baik, terima kasih Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Winar Sitorus, SHMH. Saya juga karena sebagai tim penguji, tentu ada satu dua pertanyaan ya. Kalau tadi Prof. Anwar menanyakan apa keunggulan mediasi, saya bertanya apa kelemahan mediasi. Yang saudara temukan ya sesuai dengan hasil risetnya, khususnya dalam melakukan studi perbandingan tadi, pendekatan perbandingan. Ya, kira-kira apa kelemahan mediasi? Dan secara khusus lagi di Indonesia. Ya, sehingga nanti kan bisa ditemukan formula bagaimana mediasi bisa menjadi satu ketentuan, satu apa ya, sistem masuk dalam sistem regulasi kita seperti di Amerika tadi yang disampaikan Pak Dr. Winar. Silakan. Kelemahan mediasi di sini sebetulnya hampir tidak ditemukan, tetapi sebaiknya suatu proses mediasi itu kesepakatannya dibuat secara tertulis. Jadi baik pada masyarakat adat ya ataupun pada masyarakat modern itu sebaiknya kesepakatannya dilakukan secara tertulis, tidak secara kira-kira kenapa harus tertulis? Karena adanya pergeseran nilai ke depannya yang dianut oleh masyarakat itu yang dikhawatirkan. Semakin tidak terpercaya? Iya. Seperti itu? Ya, karena ada putusan perdamaian yang nyatanya dieksekusi. Tindakan paksa dari pengadilan ini menandakan bahwa tidak adanya tindakan sukarela yang dilakukan oleh pihak tersebut. Ya, jadi kalau sekiranya Anda melakukan riset yang empirik ya dan menanyakan, maksudnya memilih responden sekian orang misalnya dari masyarakat hukum adat dan melihat kecenderungan pergeseran seperti itu barangkali menarik gitu ya. Ya kenapa saat ini orang suka orang tidak lagi menepati janjinya. Ya, jadi kalau kita kan malu ya, dulu orang tua kita kekeh gitu. Pokoknya kalau disuruh mengatakan A, tidak akan bergeser menjadi B. Ya, karena selalu begitu dikatakan kalau dalam bahasa bagus ya, ada namir setau. Jadi bukan orang kalau kata-katanya tidak bisa dipegang. Nah, kenapa bukan ini yang diturunkan terus turun-temurun kepada anak-anak kita, anak cucu kita gitu ya. Dan itu harus, tapi itu harus ada apa namanya apa istilahnya nih, harus dicontoh gitu ya, harus menjadi contoh. Jadi panutan. Nah, khususnya para pemimpin tadi kita, pemimpin tadi itu kalau pemimpinnya sudah berbohong, bagaimana yang lain bisa mengikuti gitu ya. Makanya pemimpin itu harus hati-hati, tidak boleh berbohong ya. Apalagi pada masyarakat akademik. Masyarakat akademik itu ya katanya tidak boleh kita salah, tapi jangan pernah berbohong ya. Seperti jadi itu tadi yang saya ingin pertanyakan pertegas, kenapa kemudian mediasi, apa kelemahan mediasi. Nah sekarang kalau kita lihat dengan kebijakan yang ditempuh oleh berbagai pimpinan lembaga tinggi hukum kita, seperti Kejaksaan Agung, ya, Mahkamah Agung, kepolisian, itu kan menempuh proses-proses penyelesaian berdasarkan kesepakatan musyawarah tadi yang disampaikan Pak Dr. Winar. Misalnya ada pencurian, ya sama yang dipraktekkan di Jepang. Ketemu pencurian, dimediasi oleh dilakukan mediasi oleh jaksa atau oleh polisi gitu ya. Ya banyak sekali kalau kita mengikuti Instagramnya kejaksaan misalnya, kita bisa melihat betapa banyak penyelesaian-penyelesaian sudah sampai di kejaksaan lalu kemudian dihentikan penuntutannya, ya tidak dilanjutkan lagi penuntutannya karena itu sudah ada kesepakatan dari mereka saling memaafkan. Kan indah sekali seperti itu ya. Makanya kan kita ingin menuju kepada hukum yang membahagiakan. Ya, jadi ketika sekarang kan kalau menemukan masuk ke pengadilan jadi momok gitu ya. Kalau saya ingat sekali dulu orang tua di kampung selalu mengatakan kalau sudah berperkara di pengadilan maka sudah putus hubungan. 7 turunan. Itu seperti itu. Jadi tidak ada mereka tuh mau ke pengadilan. Karena kalau sudah pengadilan berarti kita sudah putus. Tidak ada lagi hubungan. Biar keluarga. Ya jadi itulah harusnya ini penekanannya pada
tolong nanti sarannya dipertegas ya supaya menjadi sebuah rekomendasi yang dapat dilaksanakan. Khususnya tadi bagaimana pelibatan tokoh masyarakat, tapi tokoh masyarakat yang berwibawa ya. Tokoh masyarakat kita tuh harus berwibawa karena menurut Terhar yang bisa menyelesaikan permasalahan ya pada masyarakat hukum adat kalau tokoh masyarakatnya adalah orang yang berwibawa. Dia punya kewibawaan begitu. Kalau tidak berwibawa tidak ada gunanya. Ya tidak akan menyelesaikan persoalan. Ya, oke ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saya saran dan ini saran Anda harus lebih lebih implementatif ya. Bisa dilaksanakan lah saran ini ya sesuai dengan kesimpulan saudara ya. Seperti itu ya. Kira-kira seperti apa desain supaya mediasi itu dapat dijalankan dengan baik dan itu memang dasarnya adalah hukum asli kita ya, hukum asli Indonesia. Jangan nanti kalau di Amerika baru sudah terjadi begitu baru kita juga mau bikin, padahal kita sendiri punya hukum yang menjadi dasar, menjadi hukum asli kita di Indonesia ini ya, diselesaikan secara adat istilahnya selama ini ya. Baik, saya kira terima kasih dari saya dan selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan apresiasi maupun sanggahan terhadap presentasi ini. Silakan, Prof. Terima kasih Ibu Prof. Farida selaku pimpinan sidang, sekaligus juga sebagai dekan atas nama Rektor memimpin sidang promosi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim promotor Profesor Anwar Burahima, Dr. Hasbir, penguji eksternal Profesor Basuki Rekso Ibowo. Selamat bergabung Pak di Unhas kembali, Prof. Alhamdulillah, makasih. Prof. Ahmadi, Ibu Dr. Nur Faida Said, dan yang terakhir adalah Prof. Dr. Winar Sitorus. Ya. Saya menyambung saja bahwa dari berbagai tadi pertanyaan-pertanyaan, ini menunjukkan bahwa disertasi Anda ini masih banyak kelemahan. Ya. Banyak hal yang mestinya terungkap, tapi belum terungkap. Itu kita memahami karena Anda adalah manusia biasa. Ya. Tidak mungkinlah sempurna. Ada beberapa hal yang saya mau komentari dan berikan penajaman bahwa memang kita dulu pahami bahwa masyarakat Barat itu adalah masyarakat individualistik yang legalistik tadi ya. Tapi ada satu penelitian di Australia, ternyata masyarakat Barat itu meskipun dia individualistik, tetapi dia mencintai kedamaian dan keharmonisan. Jadi apa yang dikatakan tadi Pak Dr. Winar itu benar Pak. Mereka lah yang mengamalkan kearifan lokal kita itu. Itu juga menjawab tadi Prof. Farida. Bahwa Anda ini kan meneliti normatifnya, tidak meneliti substantifnya. Kita juga itu di samping masyarakat adat, kita juga adalah masyarakat religius. Saya tidak melihat kajian ini, mestinya Jasmaniar ini melihat dari sisi nilai religiusnya itu tadi. Bagaimana pengaruh agama dalam kedamaian itu. Dalam konsep agama itu ada namanya saling mengikhlaskan. Itu yang saya katakan tadi, kedamaian, kesepakatan, dan sebagainya. Dalam konsep Pancasila ada namanya kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah untuk mufakat. Tapi dibungkus oleh agama. Kalau orang bersengketa dalam masyarakat, apapun sengketanya, mau sengketa tun, sengketa pilkada, sengketa pileg, sengketa apa saja, sengketa perdata, kalau orang sudah saling mengikhlaskan, sudah selesai persoalan. Yang jadi soal sekarang adalah, nah itu yang dikatakan tadi Prof. Farida. Sering yang jadi soal itu, jadi sumber masalah adalah yang mediatornya. Bagian dari masalah adalah menetapkan mediator. Karena para pihak tidak trust, tidak percaya pada mediator. Kenapa? Karena kita krisis panutan itu. Nah, sebenarnya saya ingin menagih dari Jasmaniar ini, adakah fakta-fakta hukum bahwa di dalam mediasi itu, di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, seberapa besar pengaruh agama terhadap masyarakat yang bersengketa? Ada enggak? Misalnya Anda meneliti di Toraja,
Anda meneliti di Kajang, Anda meneliti di Lombok. Karena Anda menggunakan tadi itu, refleksi kompleks itu. Ada enggak? Iya, Prof. Coba jelaskan. Di Amatua Kajang itu sendiri nilai religius sangat dijunjung tinggi, di mana pada proses mediasi ketika melakukan satu misalnya ketidakjujuran, makanya adanya keyakinan akan mendapatkan hukuman. Dan itu menandakan bahwa adanya keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga di Lombok yang mayoritas masyarakat Islam, kenapa mereka mendengungkan mediasi, karena dalam Islam sendiri memberikan penegasan bahwa terkait musyawarah itu adalah hal yang penting. Oke, ada nggak data yang Anda sampaikan di sini bahwa mana yang lebih efektif, mediasi komunitas dengan mediasi yang tanpa komunitas, tanpa mediator, maksudnya tidak perlu diformalkan. Tadi Anda menyebut bahwa mediasi komunitas itu ada yang dilegalistikkan dengan perda, ada yang belum. Mana yang efektif menurut Anda? Ya, sesungguhnya disinilah pentingnya melihat kondisi masyarakatnya. Ketika memang masyarakatnya masih cenderung sederhana, maka sekalipun tidak dilegal formalkan, maka akan efektif, karena itu tadi nilai ketokohan dari tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun tokoh adat yang masih dipegang oleh Anda masyarakat. bisa menarik satu kesimpulan bahwa sukses tidaknya mediasi itu disebabkan oleh apa? Mediator dan Jadi tergantung mediatornya. Kalau mediatornya bersoal dan itu bagian dari masalah, gitu ya. Dan saya sepakat dengan Prof. Binar, Pak Asbir ya, bahwa di Indonesia itu nilai-nilai kearifan lokal itu hanya wacana saja. Banyak sekarang sengketa, Pak, bertetangga orang berpengadilan, anak dengan bapak, saudara dengan saudara. Padahal mestinya kan ini ada tokoh agama, ada imam dan sebagainya. Saya kebetulan dari kampung, dulu enggak pernah ada sengketa di kampung. Karena begitu ada ada sengketa sedikit pun, mau KDRT, mau apa dan sebagainya, itu diselesaikan oleh imam. Dan imam itu sangat efektif ucapannya itu. Ini yang perlu apa namanya ya. Tapi ini kan kajian akademik, silakan Saudara Rahmania kembangkan ya, Jasmaniar. Tapi saya menginginkan bahwa ada kajian sedikit tentang pengaruh pemahaman agama terhadap kedamaian itu. Ya. Karena selalu Ustadz mengatakan kalau gagal semua peraturan perundang-undangan, maka satunya yang bisa menyelesaikan adalah kembali pada agama. Saya kira demikian dari saya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, promotor. Dengan demikian maka berakhirlah ujian saudara. Selanjutnya sidang promosi doktor. Saya tangguhkan selama kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, co-promotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Bagi co-promotor serta penguji yang menguji secara daring akan berpindah ke room meeting lain untuk melakukan rapat penilaian ujian promosi. Hadirin disilakan duduk kembali. Ketua sidang, promotor, co-promotor, dan para penguji dipersilakan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Penguji yang menguji secara daring dipersilakan untuk kembali ke room meeting sidang ujian terbuka. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang promosi doktor, saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Ya, baik, saya akan bacakan yudisium atas nama Rektor yang saya hormati tim promotor.
tim penguji, Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan, dan di Zoom saya tadi dilaporkan ada Pak Dekan Fakultas Hukum UMI juga hadir. Baik, saudara sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Jasmaniar. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa Saudari Jasmaniar dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi saudara 3,96. Ya. Dengan nilai disertasi adalah A. Dengan demikian mulai hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2022 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, Saudari Jasmaniar berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Amin. Makassar, 16 Februari 2022 atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Farida Patitinggi, SMHUM, Promotor Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SHMH. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Jasmaniar, Sarjana Hukum Magister Hukum, persilakan mengambil tempat. Ya, alhamdulillah karena kedua orang tua masih dapat menyaksikan, Ananda tercinta dapat meraih predikat tertinggi di bidang akademik, yaitu doktor. Ini sebuah kebahagiaan dan hanya sebagian kecil saja orang di Indonesia ini yang dapat meraih predikat tertinggi di bidang akademik ini. Selanjutnya saya beri kesempatan Saudari Dr. Jasmaniar untuk memberikan ucapan terima kasih maupun pesan-pesannya selama menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Unhas. Silakan, 5 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah atas segala yang telah ditetapkannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, tak terkira rasa syukur saya pada hari ini karena telah menyelesaikan sidang promosi doktor bidang ilmu hukum pada program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, memotivasi, dan mendoakan sehingga saya dapat mencapai titik akhir pendidikan ini. Terima kasih setinggi-tingginya kepada Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHMHUM, beserta seluruh jajarannya, dan para dosen atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada para mahaguru. Terima kasih yang tak terhingga kepada tim promotor saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SHMH, Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH, dan Bapak Dr. Hasbir Pasyarangi, SHMH, yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis, dan mohon maaf apabila selama dalam proses pembimbingan terdapat banyak salah dari saya. Dengan segala kerendahan hati saya mohon dimaafkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada para mahaguru. Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Basuki Rekso Wibowo, SHMS, selaku penguji eksternal yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya memberikan saran dan masukan. Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru, SHMH, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHMHUM, Ibu Dr. Nurfaida S. Said, SHMHUM MSI, Bapak Dr. Winner Sitorus, SHLLM, selaku tim
yang telah memberikan banyak masukan dalam setiap tahap ujian sehingga mendorong perbaikan penulisan disertasi ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang merupakan narasumber pada penulisan disertasi, antaranya pihak Balai Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Kepala Lembang Liatung Matalo dan Kepala Lembang Randanan, Kepala Adat Amatoa Kajang, para hakim mediator khususnya Ibu Theodora Uspunan SH dan Ibu Dr. Wildana Arsyad SHMH serta para advokat. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Yayasan Wakaf Umi dan Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para wakil rektor atas dukungan moral dan material selama saya menempuh proses pendidikan. Terima kasih yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Hukum Bapak Profesor Dr. Laude Hussein SHMH beserta para wakil dekan yang tiada henti memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian studi ini. Bapak Ibu dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum UMI, khususnya Bapak Dr. Syarif Nu, almarhum Profesor Dr. Said Sampara, Bapak Dr. Hasbudin Halid SHMH, Bapak Dr. Zainuddin SHMH, Bapak Dr. Rustan, Ibu Dr. SHMH, serta Ibu Dr. Sutiawati dan Ibu Nurhaida SHMH. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan pencapaian hari ini kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Haja Naderia dan Ayahanda Dr. Andes Haji Jamaluddin atas segala dukungan dan doanya yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga penulis yakin untuk menyelesaikan proses ini. Terima kasih tak lupa penulis ucapkan kepada mertua Bapak Sujito dan Ibu Rosmiati atas segala doa dan dukungannya. Kepada suami penulis Hendra Wibowo dan anak pun Indah Fajratul Huda, terima kasih atas segala doa dan dukungan dan kesabarannya. Semua akan indah pada waktunya. Kepada adik-adikku Aswira SAB dan Sri Hardianti SPSI MA serta ponakanku Adila Raya Asara, terima kasih atas supornya dan waktunya yang telah menemani penulis ke Kajang dan Lombok. Terima kasih juga kepada ipar-iparku Dr. Abdul Wahid Hasim, Widi Astutik STMT, Eli Indarwati AMD, Escape, Utari Wulandari SKes. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar di Makassar, Bung Haji Sama, keluarga besar di Sengkang, Sopeng, dan Dr. Raja serta Samarinda. Tanpa kalian saya tidak akan dapat berdiri di tempat ini. Terima kasih kepada para guru. Sejak saya mengenyam pendidikan di TK hingga perguruan tinggi yang sempat hadir di ruang Zoom ini, Ibu Magdalena Saloko SPD, terima kasih atas doa dan dukungannya. Terima kasih kepada Ketua Persit Chandra Kirana, Nyonya Ning Ashari Ramdhani, Ranting 5, Kesdam 14 Hasanuddin, Kapten CKM Moses AMK atas dukungan dan supornya selama ini. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis pada program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2017 semester genap, Bapak Dr. Andan Purita Ihsan, Bapak Dr. Agus Suprihanto, Bapak Dr. Hadi Tuasikal, Bapak Imran Eka Saputra, Bapak Warat Sarjono, Ibu Jumiati Ukas, Ibu Arin yang telah memberikan dukungan dan semangat. Dan khususnya Ibu Dr. Jumriani Nawawi dan Dr. Muhammad Fadli, terima kasih selama ini selalu memberikan support untuk menyelesaikan proses ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap sahabat perjalanan hidup, Kak Santi Arbi, Kak Suti, Ibu Ulfat Suryanisah, Marwa Amir, Ratu Namal, Feraninsi Abdul Hamid, Nurheda, dan Ibu Sriningsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Salam. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang mata pelajar Dr. Senior SHMH. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Ibu Profesor Farida Patitinggi selaku Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya atas nama tim promotor menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Saudara Dr. Jasmania, Anda baru saja dinyatakan lulus di yudisium sebagai doktor hukum. Saya pesankan bahwa mulai hari ini Anda sudah selesai di kampus akademik, kampus akademia, dan akan pindah pada kampus kehidupan. Oleh karena itu, jagalah doktor ini, isilah doktor ini dengan belajar agar doktornya ini jangan kering, tetapi tetap fresh, selalu segar.
Untuk presnya dokter itu, supaya bebannya tidak terlalu banyak, lakukanlah 3 hal. Yang pertama, pikirkan yang baik-baik saja. Jangan pernah berpikir yang jelek-jelek. Yang kedua, lakukanlah sesuatu yang Anda yakini dengan memastikan bahwa Anda dalam keadaan benar, posisi benar. Baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut agama. Dan yang ketiga, lakukanlah apa yang Anda pikirkan itu pada waktu yang tepat atau timing yang tepat. Jangan pernah melangkah dengan timing yang salah. Jika Anda mempraktekkan ini dalam kampus kehidupan, insya Allah Saudara Dr. Jasmaniar akan menjadi alumni yang baik. Dan kita berharap, selalu saya mengatakan, jangan lupakan alma mater. Artinya sesungguhnya itu, jagalah nama baik alma mater. Bertindaklah di luar, karena Anda kalau benar di luar, kami juga ikut naik. Kami juga ikut namanya Unghas, pengujinya Anda, promotornya, tim promotornya ikut juga berbangga. Tapi sebaliknya jika Anda bersalah atau Anda berbohong, tadi Ibu Prof. Dekan mengatakan, jangan berbohong ya. Jangan tidak jujur ya. Kejujuran harus dipelihara. Kami juga ikut malu kalau Anda selalu misalnya tercelah atau terhina di luar. Oleh karena itu, sekali lagi Saudara Jasmaniar, mulai hari ini Anda isi dokter ini adalah wadah yang kering atau freshnya itu tergantung Anda. Kemudian yang kedua, karena ini dokter ini tidak semua orang yang masuk di fakultas hukum itu bisa berdiri di panggung kursi panas ini, panggung mimbar panas ini. Di antara teman saudara yang Anda sebutkan tadi itu ada NDO, itu kebetulan saya juga promotornya, Jumiati UKAS. Itu artinya tidak semua orang yang masuk di UNGAS harus keluar dokter. Oleh karena itu, Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau hambaku pintar bersyukur, maka akan kutambahkan. Tapi kalau tidak pintar bersyukur, maka siksaanku maka pedih. Oleh karena itu, Saudara Jasmaniar, selalu bersyukurlah apa Tuhan itu. Apa yang Anda syukuri, itulah yang Anda miliki. Orang yang tidak pernah bersyukur, sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda mencapai doktor ini tentu bukan usaha sendiri. Ya, berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang hadir pada hari ini atas doa-doanya, biaya-biayanya sejak kecil sampai Anda doktor hari ini, jangan pernah lupakan. Kemudian suami, saudara-saudara, guru-guru mulai dari SD sampai saat ini, itu Anda harus selalu menghormati dan menghargai. Orang sering mengatakan ada 3 orang yang tidak bisa dilawan di muka bumi ini. Yang pertama adalah orang tua dan guru. Yang kedua adalah atasan, kalau ada atasannya. Kita diminta loyal, integritas. Dan yang keempat orang gila. Artinya kalau orang gila jangan dilawan. Itu artinya atasan dan guru orang tua itu sama juga dengan orang gila. Orang tua itu tidak pernah salah kalau berhadapan dengan anak. Itulah yang saya katakan tadi dalam pemaparan Anda, mengatakan gunakanlah agama itu sebagai dasar dalam melakukan mediasi. Kalau Anda gunakan agama itu, insya Allah Anda akan menjadi mediator yang baik. Saya kira itulah yang saya bisa sampaikan. Tentu sebagai promotor, saya atas nama penguji dan tim promotor juga mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita berinteraksi sebagai tim promotor. Tentu juga saya berterima kasih kepada Anda karena Anda bisa selesai dengan baik di Fakultas Hukum UNHAS. Selamat buat Saudara Jasmaniar, selamat pada orang tuanya yang hadir hari ini dan suami, dan juga selamat pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan pada Ibu Dekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak promotor yang telah menyampaikan pesan-pesan khusus. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada masing-masing ko-promotor yang hadir secara luring. Sedangkan yang hadir secara daring akan dikirim setelah ujian promosi selesai. Sidang terbuka ujian promosi Doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, sebelum saya menutup sidang promosi doktor dari Jasmaniar pada siang hari ini, izinkan saya atas nama Rektor dan secara khusus atas nama pimpinan Fakultas Hukum Unhas menyampaikan terima kasih, selamat dan sukses dan penghargaan tinggi atas raihan ya doktor pada kesempatan ini. Selamat tentunya kepada kedua orang tua. Alhamdulillah tentu rasa syukur yang dan rasa bangga untuk seluruh keluarga, pada suami yang telah terus mendampingi, karena yang paling merasakan beratnya ya menempuh pendidikan itu adalah pasangan ya, atau keluarga yang paling dekat ya, orang tua, suami, anak-anak dan seterusnya. Tentunya selamat dan sukses. Alhamdulillah kami sangat bangga dapat melahirkan seorang Doktor Jasmaniar pada siang hari ini. Alhamdulillah. Dan tentunya selamat kepada Fakultas Hukum Tas Muslim Indonesia. Selamat Pak Dekan. Alhamdulillah satu lagi SDM dosen kita yang meraih predikat doktor dengan sangat baik. Ya, saya kira dengan ini masih muda. Tentu insya Allah ilmunya akan terus dikembangkan seperti pesan tadi promotor, dan terus menyebarkan kebaikan-kebaikan dan dapat melaksanakan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kepentingan yang lebih besar, khususnya dalam mendidik generasi penerus bangsa ini insya Allah. Terima kasih tentunya saya sampaikan kepada seluruh tamu undangan yang hadir, keluarga dan seluruh teman-teman sahabat saudari Jasmaniar yang hadir pada kesempatan ini, baik secara luring maupun secara daring di Zoom ya. Dan secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada tim promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdul Saleng, SHMH selaku promotor, Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH selaku ko-promotor, dan Bapak Dr. Hasbi Pasirangi, SHMH selaku promotor. Dan tentunya juga kepada seluruh tim penguji, khususnya kepada penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Basuki Bowo, SHMSI. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Prof. Menghabiskan waktu untuk dapat bersama pada proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas ini. Salam hormat dari Makassar Prof. Amin. Dan tentunya terima kasih dan penghargaan tinggi kepada tim penguji internal yang telah mengawal proses pendoktoran ini, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SHMH, yang amat terpelajar Ibu Dr. Nurfeda Said, SH MSc MH, dan Bapak Dr. Winar Sitorus, SH MH LLM, yang terus memberikan masukan, memberikan arahan sehingga disertasi ini dapat tersaji dengan baik pada sidang promosi doktor kali ini. Dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan, dan saya juga ingin memberikan hadiah pantun kepada saudari ya. Saya ini hadiah pantun ini murni hak cipta saya. Tidak meniru dari yang lain, Prof. Baik. Kalau ingin penyelesaian yang benar, datanglah pada hakim yang bijaksana. Selamat dan sukses Adinda Jasmaniar telah lulus doktor dengan bahagia. Amin. Dan tepuk tangan. Kalau bersengketa, sebaiknya mediasi agar penyelesaian pas di hati. Terima kasih semua tim penguji telah hadir pada ujian promosi. Hati merindu dalam sepi, mengurung diri karena pandemi. Predikat doktor semakin berarti karena keluarga terus menyemangati.
Terakhir, kuliah di Unhas tentulah jadi dambaan. Mengukir cerita sama mantan. Terima kasih seluruh tamu undangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena itu terima kasih sekali lagi dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor sudah mania resmi saya nyatakan ditutup. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Promotor, Ko-Promotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi secara luring terbatas dan daring, Dr. Jasmaniar SH.MH. Ibu Jasmaniar ujian promosi, gelar doktor sudah pasti. Saya akhiri acara hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.